Terima kasih Bunda Nani. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan berbagai nikmat iman, nikmat Islam. Ini adalah nikmat terbesar untuk kita semua. Nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah kita syukuri berbagai nikmat ini dan mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu semakin hari semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan kita terhadap ilmu mudah-mudahan menjadi wasilah dimudahkan, dibukakan jalan-jalan surganya Allah, dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang Allah pilih setiap harinya yang diberikan khair, kebaikan, bahwa mayyuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin, Allah pahamkan ya orang itu terhadap agama. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin mendalami ajaran agama Islam, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk memampukan mengamalkan sedikit demi sedikit dari ayat dan hadis yang kita pelajari. Dan untuk hari ini insya Allah kita menamatkan ya tafsir pendek, tafsir surah At-Tariq yang kalau minggu kemarin sudah ditafsirkan dengan tafsir Jalalain ya, dan untuk hari ini kita akan menyelesaikannya dengan tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini surah At-Tariq. Nah, di sini kemarin sudah ya kita pelajari wassama'i wat-tariq asluhu kullu atin lailan wa minhun nujum litulu'iha lailan. Sudah kita tafsirkan ya dengan tafsir Jalalain semuanya. Nah, selanjutnya kita akan menafsirkan dengan tafsir yang lain, diantaranya Ibnu Katsir. Nah, di sini sudah terlihat wassama'i wat-tariq. Mungkin sekilas saya ulang bahwa surah At-Tariq ini adalah Makkiyah, turun pada fase Mekah ya, sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, apa buktinya bahwa At-Tariq itu adalah surah Makkiyah? Di antaranya ada salah satu hadis yang menunjukkan bahwa At-Tariq itu adalah surah Makkiyah. Kemarin sudah sedikit kita bahas bahwa annahu absara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masyriq Thaqif, bahwa Khalid Al-Adwani melihat ya, absara Rasulullah, melihat Rasulullah berada di pasar ya, di sebuah pasar Thaqif, bahwa wahwa qaim ala qausin, bahwa Rasulullah sedang berdiri ya sambil pegang tongkat atau busur. Kemudian hina atahum ya bataghi indahumun nasra, bahwa Rasulullah mendatangi penduduk Taif ya, kabilah Thaqif. Untuk apa? Untuk meminta pertolongan kepada mereka ya, yabtaghi indahumun nasra. Qala fasami'atuhu yaqra. Nah, kemudian ketika itu ya Rasulullah mau minta pertolongan kepada mereka ya, kepada kabilah Thaqif, dan Khalid ya berkata, nah aku pun mendengar bahwa Rasulullah ya fasami'tuhu yaqra wassama'i wat-tariq. Nah, Khalid dia berkata bahwa aku mendengar Rasul membaca wassama'i wat-tariq hatta khatamaha, sampai selesai gitu ya. Qala fa wa'aituha fil jahiliyah wa ana musyrik. Dan saat itu Khalid ya sedang masih zaman jahiliyah dan masih musyrik gitu, kondisinya masih dalam keadaan musyrik. Qala fada'atni Thaqif faqalu madza sami'ta min hadzal rajul faqara'tuha alaihim. Nah, jadi
walaupun masih jahiliyah dan masih musyrik, beliau ya, saya memahami surat itu gitu ya. Waktu itu masih jahiliyah, dia masih musyrik, kemudian aku membacanya. Nah, di saat udah masuk Islam tentunya ya, sudah masuk Islam, kemudian dia berkata, nah, orang-orang Saqif memanggilku, kemudian mereka nanya, apa yang kedengar dari orang ini, dari Nabi Muhammad ya. Aku pun membaca was-sama'i wat-thariq. Nah, ini adalah salah satu hadis yang menyebutkan bahwa surah At-Thariq ini pernah dibaca Nabi ya di hadapan orang-orang dan didengar oleh seorang musyrik, dan dia langsung hafal gitu. Kejadiannya ini adalah ketika Nabi pergi ke Taif ya untuk meminta bantuan kepada kabilah Saqif, dan tentu saja ini terjadi sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, sehingga disimpulkan bahwa surah At-Thariq ini adalah Makkiyah. Nah, surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, buktinya hadis tadi. Nah, luar biasa ya, sangat kuat hafalan orang-orang terdahulu. Sekali mendengar ya surah At-Thariq langsung hafal gitu ya. Nah, kita nggak boleh ragu dengan hafalan para sahabat gitu ya. Nah, kemudian bahwa surah At-Thariq juga yang diantara keterangan tentang surah At-Thariq itu bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi adh-dhuhri wal asri was sama'i dzatil buruj was sama'i wat thariq wasyabahaha, bahwa Nabi suka baca ya surah At-Thariq itu pada sholat duhur, sholat asar gitu ya. Yang dibaca Nabi itu surah Al-Buruj, At-Thariq, atau yang semisal dengan keduanya. Nah, langsung saja karena ini adalah sudah dibahas di minggu kemarin dengan tafsir Jalalain. Nah, langsung saja di ayat pertama di sini ya. Was-sama'i wat-thariq. Was-sama'i demi langit, wat-thariq dan yang datang pada malam hari. Nah, wa ma adraka mat-thariq. Ini sedikit ditafsirkan, diingatkan lagi ya bahwa pokoknya kenapa Allah ya sering bersumpah dengan langit gitu ya. Di surah Az-Zariyat pun was-sama banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un, bahwa langit itu adalah makhluk terbesar ya. Tidak ada makhluk yang bisa kita saksikan lebih luas daripada langit gitu. Di dalam naungan langit itu ada matahari, ada bulan, ada bintang. Ini menunjukkan bahwa betapa luasnya langit gitu ya. Bahkan ujungnya saja kan kita nggak tahu sampai di mana. Nah, ini bahwa subhanallah sekali ya, bahwa hikmah mengapa Allah sering bersumpah dengan langit, karena langit itu adalah benda yang bisa dilihat oleh seluruh makhluk gitu. Dimanapun berada pasti semuanya melihat langit kan, dinaungi dengan langit gitu. Bahwa di sini was-sama'i wat-thariq, dan Allah juga bersumpah dengan yang datang pada malam hari ya. At-thariq itu adalah yang datang pada malam hari. Nah, ini atau bahasa Arabnya ya, at-thariq itu adalah al-ityan bil lail, yang datang pada malam hari. Nah, di sini misalnya ada salah satu hadis nanti ya. Tapi kita langsung saja dulu. An-najmus saqib. Nerjemahkan dulu saja ya. An-najmus saqib, bahwa yang dimaksud yang datang pada malam hari itu adalah bintang. An-najmu bintang, as-saqib yang cahayanya menembus. Kalau kemarin di surah di tafsir Jalalain bintang Suraya ya. Kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Bahwa kullu, bahwa setiap jiwa ya, setiap diri, kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, bahwa baginya hafiz ada penjaganya gitu ya, bahwa tidaklah suatu diri manusia itu melainkan ada penjaganya. Falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia itu memperhatikan mimma khuliq, dari apa dia diciptakan gitu. Khuliqa mimma'in dafiq, bahwa dia diciptakan dari air yang terpancar, ma'in dafiq, air yang terpancar, yakhruju min bainis sulbi wat taraib, bahwa yang keluar di antara tulang sulbi ya dan tulang dada. Innahu, sesungguhnya dia Allah, ala raj'ihi laqadir, pasti Allah itu berkuasa gitu, ala raj'ihi, untuk mengembalikannya ya. Sesudah kematian mengembalikan itu Allah sangat berkuasa gitu.
Yaumatu blas saroir, pada hari ditampakkan saroir, rahasia-rahasia. Fama lahum yang quwwah, bahwa sekali-kali tidak ada bagi manusia itu sesuatu kekuatan pun, wala nasir, dan tidak pula bagi manusia punya seorang penolong pada hari itu gitu ya. Nah di sini bahwa wasama'i wattariq ya, Allah bersumpah menyebut nama langit dan semua bintang yang bersinar terang menghiasi langit gitu ya. Nah, wama adraka mattariq, tahukah kalian apa yang datang di malam hari itu? An-najmus tsaqib, yaitu bintang yang cahayanya menembus. Nah, di sini bahwa Imam Qatadah ya menyampaikan bahwa sesungguhnya bintang dinamakan at-tariq. Kenapa bintang dinamakan at-tariq? Tiada lain karena bahwa bintang itu hanya bisa dilihat di malam hari gitu ya. Al-ityan fil lail, sedangkan di siang hari tidak terlihat. Nah, hal ini diperkuat dengan apa yang dalam hadis sahih bahwa Rasulullah melarang ayat ruqa, seseorang mendatangi ya, ayat ruqa rajul, seseorang mendatangi di malam hari ahlahu, keluarganya, turuqan, sudah larut ya. Jadi nggak boleh seseorang pulang ke rumahnya mengejutkan di malam hari ya. Kalau dalam hadisnya di antara hadis yang lain bahwa illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman, kecuali orang yang datang di malam hari dengan membawa khair, kebaikan, ya rahman, ya Tuhan yang maha pemurah. Jadi intinya sudah dibahas sebetulnya minggu kemarin bahwa ada hadis bahwa idza qadima ahadukum, apabila salah seorang datang di antara kalian ya lailan pada malam hari, fala ya'tiyanna ahlahu turuqan, jangan ia mendatangi istrinya ya, misalnya keluarganya, turuqan di malam-malam gitu ya, hatta tastahiddal maghibah, sampai istrinya itu ya agar wanita yang ditinggal maghibah, ditinggal oleh suaminya itu tastahidda, mencukur bulu-bulu kemaluannya, watam tashitasha, sampai menyisir rambutnya. Nah, ini hadis yang menunjukkan bahwa di antara sunnah ya zaman dulu, kalau suami sedang safar kemudian ingin pulang, maka hendaknya tidak pulang di malam hari tetapi ditunda sampai pagi, karena kan zaman dulu mah nggak ada SMS gitu ya, nggak ada sarana komunikasi untuk ngasih tahu istrinya bahwa supaya istri yang ditinggalnya itu siap-siap gitu ya untuk bertemu dengan suaminya dengan menyisir rambut, mencukur bulu kemaluannya. Nah ini kalau dulu biasanya dilakukan di pagi hari, walaupun para ulama bahwa menyampaikan bahwa sunnah ini berlaku zaman dulu gitu. Kalau sekarang sarana komunikasi kan udah mudah sehingga seorang suami bisa pulang kapan saja gitu. Yang terpenting ngasih tahu dulu kepada istrinya supaya istrinya siap-siap menyambut kedatangan suaminya ketika safar. Nah ini misalnya banyak lagi lah, nggak usah dibahas ya. Kemudian di sini bahwa ayat selanjutnya ya, an-najmus tsaqib, yang cahayanya menembus, bahwa Ibnu Abbas menyampaikan bahwa yang dimaksud as-tsaqib, cahayanya menembus itu ya, cahayanya terang itu, kalau Ibnu Abbas as-tsaqib itu adalah cahayanya terang gitu. Imam As-Sadi menyampaikan bahwa makna yang dimaksud adalah menembus di sana apa gitu. As-Saqib di sana kalau menurut Imam As-Sadi menembus setan-setan apabila dilemparkan kepada setan itu ya. Bahwa Ikrimah menyampaikan bahwa makna yang dimaksud adalah cahayanya terang gitu ya. As-Saqib itu cahayanya terang dan membakar setan-setan. Nah seperti itu kalau at-tariq an-najmus tsaqib ya, bahwa bintang yang menembus ini. Ada juga tadi kalau yang tadi berpendapat bahwa kenapa dinamakan bintang yang menembus, karena bintang itu tidak muncul kecuali di malam hari, dan pada malam hari cahaya bintang itu menembus langit gitu. Nah ini
Kemudian yang kullu nafsil lamma 'alaiha hafiz. Nah, bahwa di sini ya, sebelum ke sana saya ingatkan dulu bahwa di sini Allah memang bebas ya. Kalau Allah itu bersumpah dengan makhluknya bebas gitu. Karena Allah itu Qadir, Maha Kuasa. Berbeda dengan kita sebagai manusia, kalau kita tidak boleh bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah selain nama Allah ya, kalau manusia, faqad kafara, maka dia sudah kufur au asyraka atau musyrik. Jadi kita mah hanya diperbolehkannya bersumpah dengan nama Allah. Wallah, demi Allah. Jangan demi apa ya. Demi yang lain misalnya. Jadi yang boleh itu atau ya dengan sifat-sifat Allah misalnya. Bisa juga dengan kalamullah. Pokoknya dengan sifat Allah, dengan Allah gitu ya. Kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah dan sifat-sifatnya. Yang kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, bahwa setiap orang itu pasti ada penjaganya gitu. Setiap orang itu pasti ada penjaganya. Tidak ada satu jiwa pun melainkan ada pencatat amal gitu ya. Dalam surah Al-Infitar juga disampaikan bahwa wa inna 'alaikum lahafizin, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi pekerjaanmu gitu. Kiraman katibin, bahwa kiraman katibin yang mulia, kiram ya, yang mulia, katibin yang mencatat segala perbuatanmu gitu ya. Ya'lamu nama taf'alun, mereka tahu apapun yang kalian kerjakan gitu ya. Nah, seperti itu, bahwa betul-betul manusia itu ya hafiz, ada yang menjaganya, ada malaikat yang menjaga, ditugaskan oleh Allah supaya melindungi dari berbagai, kalau menurut Ibnu Katsir ya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, itu bahwa dalam setiap diri manusia itu ada malaikat penjaga yang Allah tugaskan untuk melindungi manusia itu dari berbagai bencana, dari berbagai penyakit gitu ya. Nah, kalau Ibnu Katsir kenapa menafsirkan bahwa setiap manusia itu ada penjaga malaikat ya yang menjaga dia dari berbagai bencana, dari berbagai penyakit. Di antaranya ditafsirkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, bahwa lahu bagi manusia ya mu'aqibatun, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya ya, bergiliran, mimbaini yadai di depan, min khalfi dari belakang, yahfazunahu, mereka menjaga, para malaikat itu menjaga manusia, min amrillah, atas perintah Allah. Subhanallah ya, bahwa banyak juga di surah Qaf misalnya ya, bahwa idh yatalaqal mutalaqiyan anil yamin wa anis shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, bahwa tidak ada satu kata yang diucapkan oleh manusia melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat gitu ya, raqibun atid. Nah itu, nah di sini firman Allah ya, bahwa intinya kita ya tadi di ayat tadi ya, harus hati-hati jangan sampai satu kata yang kita ucapkan menjadi penyebab ya. Wa innal abada, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah, ada yang manusia itu bicara ya dengan satu kalimat, dengan kalimatnya itu mengundang sakhatillah, kemurkaan Allah, la yulqilaha balan, bahwa yahwi biha fi jahannam, dia tidak menganggapnya penting. Manusia kan ngomong gitu ya, dengan sebab satu kalimat itu bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi harus hati-hati gitu ya dalam menjaga lisan kita, jangan sampai menyampaikan sesuatu yang ya tadi misalnya menyebabkan Allah murka. Nah, selanjutnya bahwa fal yang duril insanu mimma khuliq, hendaklah manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan gitu ya. Manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ini mengingatkan kita sebagai manusia betapa lemahnya gitu ya asal kejadian manusia, dan sekaligus untuk membimbing untuk mengakui adanya hari kemudian, hari berbangkit. Kan ini ditujukan kepada orang-orang kafir ya. Kemarin di tafsir Jalalain bahwa orang kafir Quraisy itu mereka tidak mempercayai adanya hari berbangkit gitu. Nah, padahal di sini ditekankan bahwa sesungguhnya Allah itu mampu menciptakan dari
semula hal semula gitu ya, kemudian mengembalikan seperti keadaan semula, Allah itu sangat mudah bagi Allah gitu ya. Bahwa dalam surah Ar-Rum ya disampaikan bahwa wahwaladzi yabda'ul khalqa, dialah Allah yang menciptakan manusia, al khalqa yabda ya di permulaan, tsumma yu'iduh, kemudian Allah mengembalikan menghidupkan manusia kembali, wahwa ahwanu alaih, dan menghidupkan kembali itu lebih mudah bagi Allah. Kenapa orang-orang kok tidak percaya gitu bahwa ada hari berbangkit? Masa iya udah jadi tulang nanti jadi lagi? Nah, padahal bagi Allah itu adalah ahwanu alaih, lebih mudah bagi Allah gitu ya. Nah, seperti itu, bahwa bagi Allah sungguh mudah gitu ya. Jangankan untuk mengembalikan yang itu dari awal saja, Allah yang menciptakan ya dari permulaan, apalagi gitu ya hanya sekedar menghidupkan kembali, itu bagi Allah sangat mudah. Nah, ini ya tafsir di ayat yang durir ya, ayat kelima, bahwa hendaklah memperhatikan ya manusia itu terhadap dari apa dia diciptakan, jangan sampai sombong gitunya menganggap Allah tidak bisa menghidupkan kembali. Nah, padahal manusia itu di sini ya khuliqa mimma yang dafiq, bahwa manusia itu ya khuliqa, dia diciptakan min ma'in, dari air, dafiq, yang terpancar. Nah, maksudnya di sini adalah di tafsir Ibnu Katsir, ma'in dafiq itu adalah air mani ya, air mani yang dipancarkan oleh laki-laki dan bertemu dengan indung telur perempuan, maka terjadilah makhluk anak gitu ya dari percampuran keduanya, biiznillah, dengan seizin Allah gitu. Karena itulah maka disebutkan dalam firman berikutnya, yakhruju min bainis sulbi wat taraib, bahwa airnya itu yang keluar di antara tulang sulbi dan tulang dada. Nah, ini banyak juga tafsirnya, bahwa tulang sulbi itu kalau sulbi laki-laki ya, kalau tulang dada itu perempuan. Nah, di sini banyak itunya ya, banyak maksudnya apa taroib itu. Nah, di sini misalnya Syabib ya menyampaikan bahwa yang keluar di antara tulang sulbi dan tulang dada itu maksudnya adalah, kalau sulbi itu laki-laki, kalau taroib itu taroibul mar'ah, tulang dada perempuan. Nah, yang warnanya air maninya itu kuning ya, kuning encer. Nah kejadian bahwa anak itu ya terjadi dari air mani keduanya gitu ya, antara laki-laki dan perempuan. Hal ini juga ya sama disampaikan oleh Sa'id bin Jubair dan lain-lain. Kemudian Ibnu Hatim menyampaikan bahwa menceritakan ya bahwa pernah mendengar Hakam menceritakan pendapat Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas hubungan dengan mimbainis sulbi wat taraib itu adalah yang keluar di antara tulang sulbi dan tulang dada ya. Ibnu Abbas menyampaikan bahwa inilah taraib gitu ya. Ibnu Abbas menyampaikan inilah taraib sambil meletakkan tangannya ke dadanya. Jadi taraib itu sebelah sini nih. Yang dimaksud taraib itu tulang dada itu di sini. Jadi Ibnu Abbas yang paling pintar dalam tafsir ya menafsirkan bahwa taraib itu adalah meletakkan tangannya di dada di sebelah sini. Kemudian Ibnu Abbas bahwa taraibul mar'ah itu artinya tempat kalung. Nah, di sebelah sini nih tempat liontinnya gitu. Nah, kalau Ibnu Abbas menafsirkannya seperti itu. Kemudian ada riwayat lain bahwa kalau Ali bin Abi Thalhah ya dari Ibnu Abbas juga, bahwa taraib itu artinya di antara payudara gitu ya, sebelah sini. Mujahid, taraib itu adalah kalau menurut Mujahid, taraib itu antara kedua pundak sampai dada. Nah, sini dari kedua pundak sampai dada. Kemudian taraib ini kalau menurut Mujahid dia berada di bawah kerongkongan. Nah, di bawah kerongkongan. Kalau Ad-Dhahhak bahwa taraib ini terletak di antara kedua payudara ya, kedua kaki dan kedua mata. Ini pendapat lain lagi. Nah, kemudian ini ya sudah, pokoknya kalau menurut Alais ya di sini bahwa yang dimaksud adalah menyampaikan mimbainis sulbi wat tarab itu adalah tetesan hati
dari sana asal mula terjadinya anak ya. Diriwayatkan oleh Imam Qatadah bahwa min bainis sulbi wat taraib itu, kalau Imam Qatadah, di antara tulang sulbi dan di bagian bawah kerongkongan sebelah sini katanya. Nah, itu tafsir dari para sahabat ya, bahwa mim bainis sulbi wat taraib itu diantaranya pendapatnya seperti itu. Pokoknya ayat ini adalah peringatan dari Allah ya, supaya kita manusia tidak lupa diri gitu ya, bahwa surah At-Tariq itu adalah surah Makkiyah yang diturunkan untuk musyrikinal Arab ya, musyrik Arab ya, bahwa mereka itu mengakui adanya Allah gitu, tetapi mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Seakan-akan Allah menyindir bahwa apa yang sudah membuat mereka sombong gitu, sehingga mengingkari hari kebangkitan gitu, sehingga Allah menyuruh mereka merenungkan. Coba renungkan sekali lagi bahwa dari mana mereka itu diciptakan. Kalian itu diciptakan hanya dari air mani yang dipancarkan gitu, bahwa summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma imahin. Kemudian dia menjadikan keturunannya itu dari saripati air yang hina gitu ya. Bahkan dalam surah Al-Mursalat ya, alam nakhluqum mimma imahin, bukankah kami menciptakan kamu itu dari air yang hina? Mengapa manusia kok bisa sombong gitu? Padahal mereka itu hanya diciptakan dari air mani yang hina gitu. Bagaimana manusia bisa sombong sementara dia keluar dari saluran kencing 2 kali gitu ya. Kaifa yatakabbaru man kharaja min sabilil baul marratain. Bagaimana bisa sombong orang yang keluar dari jalur air kencing sebanyak 2 kali gitu ya. Nah, seperti itu diantaranya gitu ya, yang diingatkan oleh Allah bahwa manusia itu kenapa masih sombong gitu, bahwa dia hanya diciptakan dari air mani yang hina ya, supaya manusia itu tidak lupa diri gitu ya, bahwa harus ingat bahwa Allah itu mampu menciptakan dia dari air mani gitu ya, sehingga dia harus sadar bahwa sebelum bahwa hanya tercipta dari seperti itu ya. Nah, jangan sampai menjadi orang yang sombong manusia itu. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung saja ya, bahwa innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu, sesungguhnya dia Allahu ala raj'ihi, untuk mengembalikan manusia itu laqadir, bahwa Allah itu benar-benar qadir. Allah itu benar-benar berkuasa gitu. Bahwa mengembalikan manusia sesudah mati itu bagi Allah sangat mudah gitu ya. Nah, di sini di Ibnu Katsir ada 2 pendapat bahwa maksud dari innahu ala raj'ihi laqadir itu, yang pertama pendapat pertama bahwa Allah itu berkuasa gitu ya, mengembalikan air mani yang sudah terpancar ini ke tempat asal keluarnya gitu. Hal ini pendapat Mujahid dan lain-lain. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa innahu ala raj'ihi laqadir itu bahwa sesungguhnya Allah itu berkuasa menghidupkan kembali manusia yang diciptakan dari air mani sesudah matinya gitu. Kemudian dibangkitkan untuk menuju negeri akhirat, karena sesungguhnya Tuhan yang menciptakan dari semula ya, mampu mengembalikan atau menghidupkan ciptaannya seperti semula juga, bahwa Allah menyampaikan dalil yang menunjukkan ya bahwa tentang hal ini banyak sekali. Tadi ya surah Ar-Rum sudah disampaikan bahwa wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Pokoknya dialah Allah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah, ahwan 'alaihi, lebih mudah bagi Allah. Bahwa secara logika ya, bahwa mengulang sesuatu itu lebih mudah daripada ketika membuat pertama kali. Nah, oleh karena itu Allah membuat contoh ya seperti itu, supaya manusia itu menggunakan akalnya gitu, merenungkan. Namun bagi Allah semuanya mudah ya, sama mudahnya sebetulnya. Nah, bahwa banyak sekali pendapat ya tentang hal ini, manusia seperti itu ya, bahwa sangat mudah bagi Allah melakukan apapun gitu ya, untuk mengembalikan. Tidak seperti yang diingkari oleh orang-orang musyrikin Arab ya. Musyrik Arab itu mereka nggak percaya Allah mampu mengembalikan hal seperti itu. Yaumatu belas saroir, bahwa pada hari itu ya, pada hari kiamat, tubla, ditampakkan, saroir, segala rahasia itu akan ditampakkan. Nah, ini ya, bahwa
Pada hari kiamat pokoknya semua rahasia ditampakkan sehingga menjadi jelas, terang gitu ya. Tidak ada lagi rahasia karena semuanya menjadi terlihat, dan semua yang tadinya tersembunyi semuanya terlihat. Dalam kitab Sahihain melalui Ibnu Umar ya, bahwa Rasulullah pernah bersabda, yurfa'u, dinaikkan ya, dipasang, likulli ghadir, bagi seorang yang khianat, liwaun, bendera ya. Jadi dipasang, ada benderanya gitu ya. Indastihi yuqalu, di pantatnya ya. Jadi dipasang di pantat masing-masing manusia ya. Dia sudah pernah berkhianat apa, yuqalu, kemudian dikatakan hadhihi ghadarah fulan bin fulan, ini adalah pengkhianatan si Anu binti Anu gitu ya. Nah nanti akan ada, jadi semuanya akan Allah tampakkan, apapun yang kita lakukan ya, ada benderanya di masing-masing manusia itu di pantatnya. Nah di belakang seperti ini. Nah seperti itu, bahwa pada hari kiamat pokoknya semua rahasia akan dibongkar ya, tidak ada rahasia yang tersembunyi. Oleh karena itu ya, kita harus memperhatikan amalan hati kita ya, di samping amalan jawarih, anggota badan kita, bahwa apakah kita melakukannya dengan ikhlas, bahwa tentang hal-hal yang sifatnya af'alul qulub ya, pekerjaan hati, tentang qanaah, tentang beriman kepada takdir, bahwa masalah hati ini adalah ya harus betul-betul, karena sangat berpengaruh terhadap amalan kita di dunia dan di akhirat kelak gitu ya. Bahwa di yaumul hisab, bahwa kan diantaranya kalau sekarang kita hanya memperhatikan amalan dohir gitu ya, kurang memperhatikan amalan hati, padahal amalan hati juga ini lebih penting gitu ya dari amalan dohir, karena Allah akan memperlihatkan yaumatublas sarair, Allah akan memperlihatkan sesuatu yang sarair, rahasia-rahasia itu Allah akan bongkar semuanya. Fama lahu min quwwati wala nasir. Nah, makanya sekali-kali tidak ada bagi manusia itu ya nanti di akhirat kelak nasir, quwwah, kekuatan, wala nasir, dan tidak ada penolong bagi manusia. Bahwa fama lahu min quwwati wala nasir itu maksudnya adalah manusia tidak punya kekuatan, tidak ada yang menolong ya, yang menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Tidak ada yang bisa menolong orang lain dari azab Allah, bahwa seorang akan diazab oleh Allah, maka dia tidak bisa menolak gitu ya azab tersebut, dan juga orang lain tidak bisa menolong dia gitu ya. Tidak ada kekuatan dari dirinya, dan tidak pula ada kekuatan dari orang lain. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun, bahwa fa idza nufikha fis-sur, ketika sangkakala ditiup, fala ansab, maka tidak ada lagi ansab bainahum, tidak ada lagi pertalian keluarga yauma idzin ya, pada hari kiamat itu, wala yatasaalun, dan tidak ada yang saling bertanya semenjak trompet dibunyikan, fala ansaba bainahum, pertalian keluarga terputus ya, wala yatasaalun, mereka pun tidak saling bertanya. Bagaimana seorang ayah ibu akan menolong anaknya, atau sebaliknya ya, jika sudah ditetapkan masuk neraka ya, sementara pada hari kiamat satu sama lain akan lari ya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu, dari bapaknya, dari istri dan anaknya, semuanya berlepas diri. Bahwa yang akan menolong kita adalah hanya amalan kita. Jadi jangan pernah berharap kepada orang lain. Pokoknya yang bisa menolong kita itu adalah hanya amalan. Bahwa Rasulullah sendiri gitu ya, ya Fatimah binta Muhammad, salini ma syi'ti min mali la aghni anka minallahi syai'a. Wahai Fatimah putri Muhammad, minta padaku apa yang kau mau dari hartaku, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah gitu ya. Nah ini Nabi saja kepada putri yang sangat beliau cintai ya. Jadi intinya kita harus mencari keselamatan dengan amalan kita masing-masing. Kemudian wassama idzatir raj, ini ya kesini ya, wala nasir. Nah ini sangat menggambarkan ya,
bahwa wala nasir, kenapa jadi ke sana ini tuh ya, langsung ke wasama idzati raja. Nah di sini langsung lah ya. Nah ini langsung saja ke 11-17. Mohon maaf ya ini tanggung nih kalau mau dihitungkan lagi sedikit saja. Qad aflaha man tazakka, sesungguhnya beruntung orang yang tazakka, orang yang membersihkan diri. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia ingat nama Tuhannya, fasalla, kemudian dia sholat. Bal tu'sirunal hayatad dunya, dan tu'sirun ya, tu'sirun, bahwa orang-orang kafir itu lebih memilih, lebih mengutamakan, tu'sirun itu al hayatad dunya, kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih khair, lebih baik, wa abqa, lebih kekal. Inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab yang dulu, suhufi Ibrahim wa Musa, itu kitab Ibrahim dan Musa. Sedikit saja ya, Ibnu Abbas menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan ar-raja' itu adalah hujan. Was-sama idzatir raja', itu adalah hujan ya. Bahwa kenapa hujan disebut raja', sesuatu yang berulang ya, karena kan awan itu kan laut misalnya menguap ke atas, kemudian jadi awan kemudian jadi hujan. Was-sama idzatir raj, jadi menurunkan hujan, kemudian menurunkan hujan lagi gitu ya, bahwa makna yang dimaksud adalah mengembalikan rezeki hamba setiap tahunnya. Seandainya tidak demikian, niscaya binasa mereka dan juga hewan ternak mereka. Nah di sini wal ardi dzatis sada, Ibnu Zaid menyampaikan bahwa makna yang dimaksud dia adalah yang kembali itu, yang kembali bintang-bintang, matahari dan rembulan datang dari arah sini. Bahwa wal ardi, dan bumi, dzatis sada, mempunyai tumbuh-tumbuhan ya. Ibnu Abbas menyampaikan bahwa makna yang dimaksud adalah terbelahnya bumi ya, kemudian mengeluarkan tumbuhannya. Nah itu tafsirnya seperti itu. Dan innahu laqaulun fasal, sesungguhnya Al-Qur'an laqaulun, sungguh Al-Quran itu qaul, benar-benar firman Allah, fasal, yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Ibnu Abbas menyampaikan bahwa faslun itu artinya hak atau yang benar. Hal yang sama disampaikan oleh Imam Qatadah bahwa wama huwa bil hajal, sekali-kali bukanlah dia senda gurau. Quran itu bukan senda gurau gitu, bahwa Quran itu sungguhan benar, bahwa Allah menceritakan ya orang-orang kafir bahwa mereka mendustakan Al-Quran, menghalangi manusia mengikuti jalan Al-Quran. Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Mereka membuat tipu daya gitu ya, supaya menentang Al-Quran. Kemudian disebutkan dalam firman-Nya, famahilil kafirin, karena itu mahil, berilah tangguhan, al-kafirin, kepada orang kafir, berilah mereka masa tangguh ya, jangan tergesa-gesa terhadap mereka, biarin menikmati sedikit saja di dunia. Amhilhum ruwaida, beri tangguhlah mereka barang sebentar saja. Maksudnya waktu sebentar, maka kelak kamu ya Muhammad akan menyaksikan bahwa apa yang akan menimpa mereka itu siksa, balasan, hukuman, kehancuran gitu dari Allah gitu ya. Nah ini bahwa dalam surah Luqman juga ditafsirkan, numatti'uhum qalilan tsumma tarruhum ila adzabin ghalidz, kami biarkan mereka bersenang-senang dulu sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Nah ini ya surah At-Tariq seperti itu. Alhamdulillah sudah tamat ya surah At-Tariq, ditafsirkan selama 2 pekan ya. Mungkin hanya itu saja, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari surah At-Tariq ini ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak yang bisa kita teladani atau kita tadaburi dari surah At-Tariq ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Fenty yang telah menyampaikan materi pembelajaran hari ini tentang tafsir surat At-Tariq yang begitu mundal. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya serta mendapat keberkahan ilmunya.
Dan mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita tutup acara ini dengan istighfar 3 kali, kemudian doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وبك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور